Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Salam teman-teman, selamat pagi, kita bersiap untuk ikut sekolah minggu yuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua bisa diberi kesehatan dan bisa ikut sekolah minggu lagi hari ini. Berkati kami agar dapat fokus mendengar firman-Mu dan menyanyi memuji-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Gabrielo sudah pimpin kita di doa pembuka. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan persembahannya, dan yang paling penting semuanya sudah sarapan dan sudah mandi kan? Kalau semuanya sudah, yuk kita angkat pujian untuk Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Persembahan adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer ke Kak Ros. Sebelum memberikan persembahan, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan begitu menyayangi kami dan juga Tuhan memberikan begitu banyak berkat buat kami. Terimalah persembahan kami supaya persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diingatkan juga adik-adik, jangan lupa menabung ya. Rajin-rajin menabung supaya banyak hasilnya. Terima kasih.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya adik-adik. Setia, setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Saya akan membacakan Alkitab Galatia 5 ayat 22. Tapi buahlah ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, puasa diri, tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Halo adik-adik semuanya. Sekarang kita ingin mendengarkan cerita tentang seri Buah Roh. Kalau kemarin kita sama-sama belajar tentang Anita penuh kasih, Ferry penuh sukacita, Tigur pembawa damai sejahtera, Andre penuh kesabaran, Santi penuh kemurahan, dan Tigor penuh kebaikan. Sekarang kita mau sama-sama belajar tentang Susi penuh kesetiaan. Susi sedang susah. Orang tuanya terjangkit virus COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Akibatnya, ia kerepotan mengurusi beberapa pekerjaan di rumah dan mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Sekalipun tantenya juga datang dari luar kota untuk membantunya. Pekerjaan di rumah membuatnya kelelahan sehingga beberapa tugas sekolah tidak tuntas dikerjakannya. Gurunya pun sudah menegurnya, tetapi ia tidak menceritakan kenapa ia bisa tertinggal. 3 hari lagi Susi akan masuk ke ujian tengah semester. Ia benar-benar belum siap. Baru belajar sedikit, adik-adiknya sudah datang memanggil-manggilnya untuk bermain. 2 hari menjelang ujian, dia berkomunikasi dengan Anita untuk bisa membantunya belajar bersama. Tetapi karena PPKM, maka Anita tidak dapat membantunya. Susi pun diam-diam mulai berpikir untuk menyontek. Ia takut nilai-nilainya akan jatuh. Ia takut hal itu akan berdampak pada kenaikan kelasnya di tahun depan. Susi mulai mengatur bagaimana caranya supaya ia bisa menyontek. Apalagi ujiannya online. Sehingga ia berpikir ada banyak kesempatan untuknya bisa menyontek. Malam harinya, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang mengerjakan ujian sambil menyontek. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang membukanya, dan guru kelasnya muncul dan menegurnya. Mengapa anak pintar seperti kamu masih menyontek? Susi terkejut dalam mimpi dan akhirnya ia terbangun. Ia tidak akan menyontek apapun yang terjadi. Keesokan harinya dan beberapa hari kemudian, Susi mengerjakan ujiannya tanpa menyontek. Dan karena ia tidak punya cukup waktu untuk belajar,
maka nilainya rendah semua. Guru kelasnya keheranan dan kemudian memanggil Susi. Susi menceritakan apa yang sedang terjadi. Mendengar cerita Susi tersebut, maka guru kelasnya berkata, "Ibu salut sama kamu. Memang nilai kamu sekarang jelek, tapi satu hal yang luar biasa dalam diri kamu adalah kamu anak yang setia. Kesetiaan kamu terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyontek kelak akan membuatmu berhasil dalam segala hal. Dan karena kamu sudah jujur dan juga setia pada kebenaran, maka ibu memberikan kesempatan untuk memperbaiki semua nilai kamu melalui ujian susulan bila kamu sudah siap." Susi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menyertainya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita udah sama-sama ngedengerin cerita tentang Susi yang penuh dengan kesetiaan. Kita bisa kok belajar bareng-bareng buat menjadi setia. Misalnya, contohnya itu ada setia ke sekolah minggu setiap hari Minggu, terus setia baca Alkitab, sama berdoa, terus setia kepada perkataan mama sama papa, terus setia untuk selalu membantu orang tua. Misalnya adik-adik udah dikasih pekerjaan membantu orang tuanya tuh kayak membersihkan tempat tidur, atau menyapu, atau mengisi air minum. Pokoknya contoh-contoh kecil yang orang tua udah kasih kepercayaannya sama kita harus setia mengikuti aturan yang udah dikasih sama orang tua. Terus adik-adik bisa menjadi anak yang dipercaya sama orang tua. Terus adik-adik bisa setia sama kawan, setia sama teman, sahabat, kawan di daerah rumah, kawan di sekolah, kawan di lingkungan, kawan di sekolah minggu juga. Adik harus setia kawan. Terus adik-adik juga setia sama saudara-saudara. Adik-adik setia sama kakak, sama adik, sama oma, sama opa, sama om, tante. Pokoknya adik-adik harus setia. Terus adik-adik setia melakukan hal-hal yang baik. Terus juga adik-adik bisa setia pada janji yang sudah diucapkan. Nah, di sini juga ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dicontoh kesetiaannya. Misalnya yang pertama itu tuh kayak Abraham. Kenapa sih Kak Abraham itu setia sama Tuhan? Karena Abraham itu menunggu anaknya selama 25 tahun. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, anaknya suruh dipersembahkan ke Tuhan Allah. Wah, kalau di situ Abraham bisa marah, mungkin Abraham bakal marah sama Tuhan. Tapi di situ Abraham setia sama Tuhan. Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya Abraham membawa anaknya ke atas bukit. Dan di situ tuh Tuhan hanya menguji Abraham, apakah Abraham setia. Ternyata Abraham setia mengikuti apa yang Tuhan ingin. Terus sampai di atas bukit, ternyata Tuhan sudah menyediakan seekor kambing domba jantan. Jadi di situ Tuhan cuman menguji Abraham, apakah Abraham setia sama Tuhan. Nah, terus selanjutnya itu ada Ayub. Kenapa Ayub bisa dibilang setia? Karena yang pertama, Ayub sudah kehilangan anak-anaknya. Yang kedua, Ayub juga kehilangan segala harta benda. Terus yang ketiga, Ayub mengalami sakit kulit yang sangat membuat dia dikucilkan oleh semua orang. Terus selanjutnya Ayub ditinggalkan oleh istrinya. Tetapi karena semua kejadian itu, Ayub tidak sama sekali menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, karena Ayub tidak menyalahkan Tuhan Yesus, Ayub setia menjalani kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan Ayub harta benda berlipat-lipat ganda. Tuhan Yesus menyembuhkan Ayub. Tuhan Yesus memperbaiki hidup Ayub sampai hidupnya menjadi lebih baik. Nah, jadi kita semua tuh harus tetap setia ya.
Jadi kita harus tetap setia sama Tuhan Yesus, karena di balik kesetiaan yang sudah kita lakukan, di balik setiap ketaatan yang udah kita lakukan sama Tuhan, itu tuh pasti Tuhan mendatangkan berkat yang besar banget buat kita semua. Jadi jangan lupa setia ya adik-adik. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau mana hari ini kita belajar menjadi seorang yang setia ya Bapak. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, berkati kami, ajar kami ya Bapak agar kami bisa menjadi setia, agar kami bisa menjadi taat, agar kami bisa menjadi orang-orang, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan Yesus, setia mengikuti semua kemauan Tuhan Yesus ya Bapak. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Agung setiamu Allah Bapakku, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Agung setiamu, agung setiamu, setiap pagi penuh rahmat-Mu, yang ku perlukan tetap Kau berikan. Agung setiamu kepadaku. Ibadah sekolah minggu hari ini telah usai adik-adik. Terima kasih banyak adik-adik sudah duduk yang rapi, sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Semuanya tetap ingat ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan juga rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia. Shalom Arnelita, Adventus, Gevio, semangat ya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kalian. Kita hari ini belajar tentang setia. Mari anak-anak setia dalam berdoa, setia cari Tuhan, sekolah minggunya setia, memuji Tuhan, baca Alkitabnya setia, belajar di sekolah juga harus setia, dan juga setia membantu orang tua, setia mengasihi kakak adik, setia terhadap kawan. Banyak sekali yang dimana kita belajar untuk tetap setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menuntun anak-anak sekolah minggu untuk tetap belajar menjadi anak-anak yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang juga menjamah Adventus, Arnelita, dan Gevio, dan mereka sembuh dalam pertolongan kuat kuasa Tuhan. Haleluya. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat ya, dari Tuhan Yesus yang selalu setia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah Bapa,
dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu setiap hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo kita lawan COVID-19. Adik-adik bisa loh, bisa jadi pahlawan untuk melawan COVID-19. Caranya, yang pertama, rajin mencuci tangan. Tahapannya adalah: yang pertama, basahi tangan. Kedua, gunakan sabun. Yang ketiga, gosok-gosok sabun di tangan kalian. Yang keempat, cucilah tangan kalian, lalu di bagian pergelangan tangan, di sela-sela jari, dan juga di dalam kuku-kuku kalian. Yang kelima, bilas tangan kalian dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengeringkan tangan kalian. Selain mencuci tangan dengan teratur, kalian juga wajib menggunakan masker. Menggunakan masker saat kalian mau keluar rumah, ataupun kalau kalian lagi merasa tidak enak badan, seperti flu atau batuk, segera gunakan masker. Yang terakhir, stay at home atau tetap tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Adik-adik, kalian adalah pahlawan-pahlawan pemberani yang bisa melawan COVID-19. Yuk kita stop penyebaran COVID-19.